Lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi, Timnas U17 Indonesia kian disegani lawan di Piala Asia U17. Pelatih Korea Selatan U17 sampai berikan selamat dan ucapan mengharukan ini, Byun Sung-wan, mereka memang pantas di Piala Dunia. Adaptasi strategi Coach STY. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto dinilai berhasil terapkan permainan apik, bawa Indonesia lolos Pildun dan ke perempat besar Piala Asia. Netizen, tolong kawal Coach Nova, jangan sampai tiba-tiba dipecat. Malaysia ketar-ketir, tak ada bahan buat ngejek dan sombongkan diri lagi. Para fansnya kini hanya bisa pasrah, karena lolos Piala Asia U17 saja tidak. Netizen Indonesia, dik malai gak diajak. Timnas Indonesia U17 akhirnya kembali memberikan kejutan luar biasa, sekaligus menjadi sejarah pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Meskipun sempat berada di Piala Dunia U17 tahun 2023 lalu, namun itu tentunya adalah hadiah dari Indonesia yang didapuk jadi tuan rumah. Beda saat sekarang yang harus berjuang dulu bahkan dari babak kualifikasi Piala Asia. Saat ini, slot untuk Asia sendiri memang ditambah jadi 8 kontestan, yang mana di Piala Asia kali ini, masing-masing juara grup dan runner-up akan langsung otomatis lolos ke perempat final, sekaligus mengamankan satu tiket ke Piala Dunia U17 November nanti di Qatar. Hal ini berbeda dengan beberapa edisi sebelumnya, yang mana hanya 4 tim semifinalis yang otomatis langsung lolos, dan mungkin itulah yang dikomentari oleh Coach Sir Alex Fahri Husaini. Menurutnya, syarat lolos ke Piala Dunia U17 kali ini sangat gampang, karena hanya perlu lolos dari fase grup sudah berada di Piala Dunia. Hal itu berbeda dengan apa yang dia jalani beberapa tahun lalu bersama Timnas U17 Indonesia, yang mana Indonesia saat itu hanya berada sampai babak perempat final. Menurutnya dengan sistem macam ini, dia juga akan dengan mudah membawa Timnas Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia U17. Sekarang untuk masuk Piala Dunia U17 itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya masih jadi pelatih. Kalau dari dulu regulasinya seperti itu, pada saat saya melatih, saat itu kita sudah bisa bermain di Piala Dunia U17, ucap Fahri Husaini. Ya tentu tidak ada yang salah dengan pernyataannya, tapi tentu kan gak ada namanya berandai-andai. Wong dia aja ngelatih klub hampir degradasi. Begitu kira-kira counter dari netizen yang merasa sangat kesal dengan Fahri Husaini. Namun yang menarik tentu, saat pelatih Korea Selatan juga nampak ikut memberikan komentar tentang Indonesia yang sudah dipastikan lolos ke perempat final. Meskipun semalam timnya berhasil membantai Afghanistan 6-0, namun Indonesia sudah dipastikan akan juara grup C, meskipun nanti kalah dari Afghanistan di pertandingan terakhir. Karena secara regulasi, AFC sendiri menghitung head-to-head dulu baru selisih gol, yang mana tentu Indonesia saat ini unggul head-to-head dengan dua tim yang masih berpotensi punya poin 6. Namun itu pun dengan catatan keras, jika Indonesia amit-amit nanti kalah di laga Afghanistan, ya kemungkinan besar si Indonesia diunggulkan menang dan sapu bersih 9 poin di grup C. Byun Sung-wan, pelatih Korea Selatan menyebut, kalau saat ini Indonesia bukanlah tim ecek-ecek atau tim kaleng-kaleng seperti beberapa tahun lalu, karena secara nyata dan fakta kemarin mereka dipermalukan. Kekalahan Korea Selatan atas Indonesia juga jadi dua kekalahan memalukan Korsel 1 tahun belakangan ini, yang mana di Piala Asia U23 tahun lalu di Qatar, Indonesia juga berhasil menyingkirkan Korea Selatan dan melaju ke semifinal. Menurutnya, Indonesia saat ini sangat pantas bermain di Piala Dunia U17. Apalagi melihat mental dan semangat anak asuh Nova Arianto sangat luar biasa di 2 pertandingan terakhir. Kami masih berpotensi mendapatkan 1 jatah ke World Cup, tapi kami harus mengalahkan Yaman di pertandingan terakhir. Dan mereka Indonesia, mereka punya mental yang luar biasa, dan saya rasa mereka layak berada di Piala Dunia, ucap Byun Sung-wan. Adaptasi strategi Coach STY. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto dinilai berhasil terapkan permainan apik, bawa Indonesia lolos Pildun dan ke perempat besar Piala Asia. Netizen, tolong kawal Coach Nova, jangan sampai tiba-tiba dipecat. Coach Nova Arianto nampaknya memang sangat berhasil menyerap ilmu yang didapat selama bersama STY dulu. Pasalnya dia memang menjadi asisten Coach STY terhitung hampir 5 tahun, sejak tahun 2020 lalu. Dirinya juga tidak malu belajar dan melakukan upgrade diri dalam ilmu kepelatihan sampai saat ini. Pelatih berusia 45 tahun ini memang belum pernah melatih di klub ataupun timnas. Dirinya baru saja ditunjuk PSSI 1 tahun belakangan, termasuk saat membawa timnas U16 berhasil menempati posisi ketiga di AFF tahun lalu.
Tapi walaupun hanya berada di posisi ketiga Piala AFF, tapi sekarang dirinya berhasil membawa Indonesia lolos Piala Dunia U17. Gak kayak pelatih yang bawa Indonesia juara AFF U20, tapi hanya jadi bulan-bulanan di fase grup Piala Asia U20 kemarin, begitu kira-kira kata netizen. Namun yang menarik tentu, saat ada segelintir orang dan bahkan yang ngaku pundit, menyebut kalau Nova Arianto terlalu esteisme, terlalu mengadopsi dan plek-ketiplek gaya main STY. Dan menurut mereka itu tidak cocok dengan filosofi permainan Indonesia dengan mengandalkan pertahanan. Bahkan ada yang menyarankan agar Coach Nova diganti dengan pelatih yang punya karakteristik menyerang, agar selaras dengan timnas U20, U23 dan timnas senior. Nah, hal itulah yang membuat banyak netizen kian trauma. Takut terjadi hal yang sama akan terulang seperti dengan STY kemarin. Banyak netizen yang menyebut, kalau PSSI jangan coba-coba mengganti peran Coach Nova di Piala Dunia U17 November nanti, apalagi misalnya diganti Coach Indra Syafri, kan gak lucu. Komentar itu beredar di kolom Instagram pribadi Erick Thohir, agar tidak gegabah dan tidak mendengarkan omong kosong pandit angin-anginan. Info dong, sampai pagi ini Coach Nova masih aman kan? Gak digantikan? Tulis akun Renaldi Surento. Dan ini beberapa komentar lain dari netizen dan supporter Indonesia. Malaysia ketar-ketir, tak ada bahan buat ngejek dan sombongkan diri lagi. Para fansnya kini hanya bisa pasrah, karena lolos Piala Asia U17 saja tidak. Netizen Indonesia, Dik Malai gak diajak. Malaysia nampaknya harus mengakui, kalau saat ini level sepak bola mereka terutama timnas, sudah berada jauh di bawah Indonesia. Pasalnya, di edisi Piala Asia U17 ini, timnas Malaysia pun tidak lolos dari babak kualifikasi. Gimana mau main ke Pildun? Wong Piala Asia saja tidak lolos. Hal itu membuat banyak penggemar dan supporter di sana yang tantrum, mulai mengakui kalau Indonesia sudah jauh meninggalkan Malaysia. Saat ini Dik Malai nampaknya hanya jadi penonton setiap timnas kita, karena mereka gak ada tontonan. Biasanya kangen sombong tuh, bilang mereka masih yang terbaik, tapi sekarang sudah berubah coy. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.